Okay, welcome back to our English class. This is our third meeting, and our topic today is technique of skimming. Yeah, and as usual, just to remind you, this is our MKU 105 subject. All right, so let's jump directly into the definition. Yeah, what is skimming? All right, skimming is a method of rapidly moving the eyes over text with the purpose of getting only the main ideas and a general overview of the content. Ya. Jadi, skimming adalah sebuah metode dari dengan cepat menggerakkan mata ya pada teks atau sebuah bacaan dengan tujuan untuk mendapatkan hanya informasi utamanya saja dan gambaran umum dari isi. Nah, isi apa? Isinya bacaan yang kita baca tadi, ya. Jadi ini in bahasa Indonesia, usually we know the definition of skimming ini singkatnya adalah membaca cepat, right? Good. Nah, why do we need skimming? Ya, kenapa kita butuh the skimming skill atau skill melakukan skimming atau membaca cepat? Nah, if we come to that questions, so we basically need to answer the questions, when do we skim? Kapan kita melakukan skimming? Ya, at least there are 3 occasions we do skim. The first one adalah when we do pre-reading. Ya, pre-reading itu adalah pra membaca. Jadi, misalnya kalian membuat skripsi atau membuat sebuah tulisan ilmiah, pastinya butuh lah ya mengutip atau membuat tulisan kalian itu memiliki sumber, ya kan? Sumber-sumber tulisan itu mungkin dari artikel-artikel, ya. Nah, kan ketika kita mencari artikel, belum tentu artikel tersebut cocok untuk tulisan kita. Artinya, will support our writing atau skripsi kita. Jadi, kita perlu menentukan nih, dengan menggunakan skill skimming, kita bisa melakukan yang namanya pre-reading, atau di level pre-reading. Kita baca dengan cepat, dapat gambaran, dan bisa kita putuskan apakah bacaan tersebut bisa kita gunakan, atau cocok, atau menarik, atau tidak bisa kita gunakan. Dalam artian tidak cocok atau tidak menarik, seperti itu ya. So therefore, the first one is to get picture. Number 2, ya, when we do reviewing, atau when we review a material, atau a reading text. Terkadang kita berada di kondisi kita sudah pernah membaca sebuah bacaan, baik itu sebuah artikel ilmiah, atau buku, atau tulisan-tulisan yang kita anggap penting. Dan suatu ketika kita ingin mendapatkan informasi kembali dari bacaan tersebut. Ya. Jadi, itu namanya review, ya, mengulang. Nah, dalam review ini atau revisit, mengunjungi kembali what we have read, apa yang sudah kita baca, kita bisa melakukan skimming atau skim, ya, membaca cepat, mencari ide pokoknya saja, terus dapat gambarannya saja. Karena sejatinya kita telah mengetahui bacaan tersebut, cuman mungkin ada beberapa hal yang kita lupa. Oke. Nah, terakhir untuk nomor 3 yaitu when we read atau when we do a reading, ketika kita betul-betul membaca. Ya. Apapun yang akan kita baca, sometimes there are parts of the text that are not really important. Yeah, we can read that fast. Bisa kita baca dengan cepat. Dan bagian tersebut tidak terlalu penting. Jadi, kita pun bisa melakukan skim atau skimming. Ya. Makanya sebagai mahasiswa atau people who are active in educational environment, pastinya kita akan membaca terus. Ya, kalau berhenti membaca, maka ya kita bukan orang yang sedang berada di dunia pendidikan. Karena kita membaca terus, maka skill skimming ini atau skim ini adalah skill yang wajib kita miliki. Therefore, it becomes one of the topic in our subject. Good. Langsung saja, what are the steps? Apa yang kita lakukan ketika kita ingin melakukan skimming atau skim? Ya.
There are 7 steps. The first one adalah read the title, baca judulnya, ya. Why it's important? Because title it's like the penampakan luar kalau sebuah bangunan itu. Nah, apa yang kita lihat dari depan biasanya tidak akan jauh berbeda gambarannya dengan ada yang di dalam. Kalau depannya bagus, rapi, ya, bunga-bunga tersusun rapi, pagarnya rapi, bagus juga. Kemungkinan di dalam juga nuansanya akan sama, rapi, cantik, bagus. Tapi kalau depannya ini acak adut nih, seperti itu kan. Kemungkinan besar di dalam juga tidak akan terlalu berbeda, ya. Jadi read the title because title is the first information that embed, ya, atau comprise all the informations of an article atau sebuah bacaan. 2. Read the introduction or lead in paragraph. Baca, ya, introduction-nya. Nah, introduction-nya adalah bagian pendahuluan, ya, kalau di dalam sebuah tulisan itu. Nah, karena introduction ini juga akan memberikan gambaran lebih detail. Kalau title paling berapa? 15-20 kata. Kalau introduction biasanya 1 halaman lah, ya. Paling banyak mungkin itu. Kalau beberapa research article itu mungkin cuma 1/4 halaman terkadang, ya. Nah, jadi kita baca introduction-nya, kita akan dapat lebih banyak gambaran tentang tulisan tersebut. Ya, bahkan dari situ mungkin kita sudah bisa menentukan bisa diambil nggak nih bacaan, ya. Atau juga kalau nggak itu bukan riset artikel ilmiah, ya, apapun itulah, bacalah bagian tulisan yang mengindikasikan itu lead in paragraph atau paragraf-paragraf yang pembuka seperti itu dari tulisan tersebut. Ketiga, ya, read the first paragraph completely. Baca paragraf pertama lengkap, ya. Jadi pastilah ada paragraf awal, ya, dari setiap headingsnya misalnya, ini bisa dilakukan. Ataupun dari tulisan tersebut cari paragraf yang paling awal, gitu loh. Karena itu juga hampir sama dengan introduction, biasanya akan menggambarkan. Nah, kalau research artikel ilmiah, first paragraph ini bisa kita artikan dengan abstract. Jadi baca abstraknya, tahu kita. Langsung bisa kita judge whether atau if the article is important to read or it is not important to read. Seperti itu, ya. And number 4, if there are subheadings, read them looking for relationship among them. Kalau ada subheadings, subheadings ini adalah subjudul, ya. Jadi kan di dalam sebuah tulisan itu ada title. Dari title ini nanti ada poin-poinnya, disebut dengan headings. Ya, judul juga sih, tapi bukan judul yang seluruhnya, jadi judul per part, per bagian. Nah, nanti di bawah judul tersebut ada lagi subheading, ya. Nah, atau subjudul bagian-bagiannya. Itu harus kita baca semua. Ya, nggak panjang pasti namanya subjudul, toh. Nah, tapi apa yang kita cari di situ? Relationship among them. Ya, hubungan antara subjudul tersebut. Karena dia juga akan memberikan gambaran tentang apa yang ditulis di dalamnya. Oke. Next one, number 5, read first sentence. Baca kalimat pertama dari setiap paragraf yang tersisa, ya. Jadi, especially an article written in English, artikel yang ditulis dalam bahasa Inggris, itu biasanya ide pokoknya ditulis di bagian awal. Kalau dia sebuah paragraf, ya, di kalimat pertama atau kedua. Jadi, dengan kita membaca kalimat pertama dan kalimat kedua, yang mana itu adalah ide pokoknya, maka sejatinya kita sudah mengetahui dan bisa menebak ini kira-kira sampai akhir akan berbicara tentang apa. Oke? Sip. The next one, deep into the text 4. Ini, ya, menurun kalau deepnya artinya. Menurunlah lebih dalam ke dalam bacaan tersebut untuk mencari apa? Ada poin sampai dengan F ini, ya. Yang pertama, mencari clue words, kata-kata kunci lah, atau indikasi-indikasi yang bisa menjawab WH questions, yang bisa menjawab pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, kenapa, dan bagaimana, gitu ya. Jadi begitu.
Misalnya ada sebuah paragraf, cari di paragraf tersebut dia menceritakan tentang misalnya bahwa alat ini dibutuhkan oleh orang-orang yang merasa tidak aman. Berarti dia menjawab apa nih? Ada dua. A, apa alat, tapi belum dia kasih tahu apa alatnya ya. Berarti yang jelas kita sudah tahu ini sebuah alat. Lalu who, siapa? Siapa di sini? Oh, ini untuk orang-orang yang merasa tidak aman. Nah, kan itu memberikan gambaran tentang isi tersebut sehingga kita bisa lebih memahami lagi dan bacanya tetap cepat. Nah, selanjutnya adalah proper nouns. Proper nouns ini ya subjek-subjeknya. Kalau disebutkan di situ misalnya students, itu proper noun ya. Lalu disebutkan misalnya kalau dia biologi nama bakterianya misalnya Streptococcus sp misalnya ya. Berarti ya itu proper nouns penting ya kan? Subjeknya itu gitu loh. Lalu misalnya disebutkan nama alatnya, misalnya apa alatnya ya, digital map, itu juga proper noun. Jadi itu perlu kita lihat, kita perhatikan ketika kita masuk ke dalam sebuah bacaan, because proper nouns itu biasanya sesuatu yang penting, ya, karena dia menjelaskan siapa yang terlibat. Yang C, unusual words, especially in italics. Jelas ya. Ada kata-kata miring, misalnya nggak umum terdapat dalam bacaan tersebut. Nah, masuklah ke situ, perhatikan, ya. Jadi yang lain tinggalkan ketika terlihat itu langsung ke situ, gitu loh, ya. Karena biasanya kalau di garis miring itu penting. Lalu enumeration ini ya ada kayak mungkin angka-angka kali ya, yang berkenaan dengan angka-angka. Nah, lihatlah itu ya. Penambahan, pengurangan, perkalian. Lalu yang I adalah qualifying adjective. Intinya adalah adjektif-adjektif. Karena sebuah kata benda itu ketika dikasih adjektif berubah maknanya. Ya, misalnya quality. Quality itu kan kata benda, bagus. Ketika dibilang best, quality itu artinya kualitas, Kalau dibilang best quality berarti kualitinya bagus. Kalau dibilang worst quality berarti quality terjelek, seperti itu kan. Jadi berubah dia. Atau misalnya students, ya. Misalnya students are successful. Ketika students itu diikuti dengan kata few atau fewer students are successful, artinya sedikit siswa yang berhasil. Kalau dia bilang most of students are successful, kebanyakan berarti mungkin lebih dari 50%. Jadi itulah adjektif ini perlu juga diperhatikan walaupun sekilas membacanya, because these adjectives ya, banyak sih contohnya yang lain ya, may change the definitions of a noun. Dan itu berarti informasinya akan sangat tergantung dari qualifying adjective ini. Ya, jadi itu. And 4.F, typographical cues. Nah, ya, tanda-tanda untuk penulisan. Gampang lah ya, intinya seperti ditebalkan, dihuruf-miringkan, dikasih garis bawah, dikasih tanda bintang, pasti itulah penting gitu loh. So when we read that, even though we read that quickly, be careful and be sure that you also pay attention untuk kata-kata yang mengalami typographical style kayak gini gitu loh ya. Oke. Terakhir, read the final paragraph completely. Ya. Baca paragraf akhir dengan lengkap. Kalau skripsi itu mungkin di bagian conclusion. Karena kenapa? Karena membaca introduction kita dapat gambaran. Nah, itu harus dikonfirmasi ulang dengan bagian conclusion. Ya, untuk menutup, kalau boleh dibilang seperti itu ya. Dengan membaca the final paragraph completely, jadi kita bisa mengconfirm whether our prediction about the whole picture of one article is correct or not. Oke ya. Nah, jadi selanjutnya kita bisa menentukan penting nggak nih untuk diambil bacaannya. Oke, lanjut ya. Additional information. 1. Mastering the skimming skills needs many repetition. Ya, maksudnya ini bukan an easy skill yang bisa dilakukan over one night. Nggak bisa. Harus dilakukan berulang-ulang. Ya.
Karena ini skill, kemampuan, lancar kaji karena diulang, kalau kata orang-orang tua dulu ya. Maka jika kita sering mengulanginya, maka akan semakin bisa kita dan semakin menguasai skill tersebut. Ya, dan ini rata-rata nih mungkin dari sebuah penelitian ya, bahwa when we do skimming, we can usually accomplish about 1000 words per minute. Orang baca skimming itu atau baca cepat itu ya rata-rata 1000 kata per menit. Kalau di bawah itu berarti kita belum sampai di standar rata-rata. Mungkin kita belum membaca cepat, tapi kita masih membaca lambat. Sedangkan yang kita lakukan adalah membaca cepat atau skimming. Oke? Sip. Oke, now let's just practice ya. Kita masuk ke pelatihan. Oke, wait. Okay, oh, change this one first, sorry. Okay. Klik ini dulu. Right, nah, yes. As you can see here, I have already had an article atau a text ya yang akan kita coba terapkan skill tadi. Ya. Ini sebuah artikel yang saya download from International Research Journal of Engineering and Technology, IRJET, ya. Nggak tahu nih kualitasnya gimana. Makanya kita pakai skimming. Nanti kita tahu kualitasnya bagus atau enggak ya. Ditulis oleh Students Telecommunication Engineering Bangalore. Ya, Bangalore ini di mana ya? Kalau enggak India, India dibilang ya. Bangalore, India. Let's see. Pertama apa dia bilang tadi? Oke. Read the title. Baca judul. Baiklah. Kita baca judulnya. Oke. Ini mungkin kita matikan saja dulu ya kali ya. Oke. Baca, kita besarkan. Read the title, baca judul. Baiklah. So, in this article, we know that the title is Smart Gadget for Women's Safety. Gadget pintar untuk keselamatan perempuan atau keselamatan wanita. Oke, dia berbicara tentang gadget, biasanya alat nih ya. Gadget ini alat-alat yang bersifat elektronik biasanya. Apakah dia semacam HP atau semacam sesuatu yang disematkan atau apa? Kita nggak tahu ya. Speaker, let's see. Atau mungkin alat yang canggih yang bisa berubah jadi robot. Atau jadi bodyguard. Nah, women safety. Berarti ada isu di sini ya. Women safety, keselamatan perempuan. Nah, ada isu berarti isu yang mengancam keselamatan. Nah, let's see. Selanjutnya, read the introduction or lead in paragraph. Baca paragraf pendahuluan. Ya, baca pendahuluan atau introduction atau paragraf yang mengacu kepada pembukaan lah intinya. Let's see. Cari introduction. Ya, introduction. Singkat ya, nggak panjang, enak nih. Kita baca. Every single day, women and young girls from all walks of life are being assaulted, molested, and raped. The streets, conveyance, public spaces especially become the territory of the hunters. Due to these reasons, women cannot exit of their house. The sole thought hunting in every woman's mind is once they are going to be ready to move freely on streets, even in odd hours, without fear about their security. In critical situations, the ladies won't feel insecure or helpless if they need some quiet guard with them. Here we introduce a wearable device, which normally works as a standard band. It also incorporates a SIM unit, which will help the victim to speak with their family or police at a primary sign of trouble. Oke, kita artikan ya. Setiap hari para wanita dan gadis muda ya atau remaja dari semua lini kehidupan diserang, ya, dilecehkan dan diperkosa. Wih, parah kali ini di mana nih? India berarti ya. Ya, the streets, jalan-jalan, ya tempat perbelanjaan, convenience nih kali ya, atau ya intinya kita nggak tahu skip aja nggak apa-apa. Lalu public spaces, tempat-tempat publik lainnya, ya, menjadi territory of the hunters, menjadi ladang para pemburu. Pemburu apa nih?
pemburu wanita berarti ya. Due to this reason, dikarenakan alasan ini para wanita tidak bisa keluar dari rumah. Wow, mengerikan juga nih. The sole thought haunting in every woman's mind. Ya, pikiran yang menghantui di setiap kepala wanita, pikiran wanita adalah kapan kami bisa keluar dengan bebas ke jalan, bahkan di jam-jam yang mungkin rawan seperti itu ya, tanpa rasa takut tentang keselamatan dan keamanannya. Oke. Dalam situasi kritis, para wanita tidak merasa aman atau tidak tertolong. Nah, ya kan? Makanya mereka, ini tulisannya jelek nih. If they need some quiet guard with them. Jika mereka membutuhkan perlindungan dengan mereka, jadi agak rancu. Nah, dari sini kita bisa menilai, ini kayaknya aneh nih tulisannya. Nah, tapi biasanya kalau tulisan teknik ya, I'm sorry to say, karena dia lebih fokus kepada inti bukan pembahasan, mungkin ini masih bisa dimaafkan. Nah, tapi ini menjadi pertimbangan kita untuk, nih, apakah ini asal-asalan? Nah, kita lihat nanti ya. Lanjutkan. Here we introduce a wearable device. Nah, disinilah kami mengenalkan sebuah alat yang bisa dipakai. Oh, ada alat. Oke. Nah, seru juga nih, ada alat kata dia. Wearable device. Inilah mungkin yang dibilang alat tadi ya, which normally works as a standard band, yang ya secara standar dia bekerja lah ya. It also incorporates SIM, ada SIM unit. Ini SIM unit ini apa nih? Kayak kartu SIM kali ya. SIM unit which will help the victim to speak. Oh, dia bisa ngomong, victimnya akan membantu korban untuk berbicara dengan keluarga mereka. Oke, berbicara dengan keluarga mereka ya. Atau polisi. Wah, canggih juga nih. Alat ini bisa kayak HP berarti ya mungkin ya. At the primary sign of trouble, pada tanda-tanda yang kuat atau utama bahwa akan ada masalah. Oke, dapat gambaran bahwa ini tentang sebuah alat. Sip. Lalu sudah kita baca, lalu read the first paragraph completely. Baca paragraf awal secara komplit. Ini sebenarnya paragraf awal kalau di tulisan umum, tapi karena ini artikel ilmiah, paragraf awalnya ini. Nah, abstract ya. Kita baca. Completely kata dia. In today's world, women are less secure. Nah, di dunia sekarang ini para wanita tidak aman atau kurang aman. They are facing more number of situations like kidnapping, rape case, and abuse. Mereka menghadapi situasi-situasi penculikan, pemerkosaan, dan abuse, kekerasan. Waduh, parah sekali berarti ini ya. Ini kayaknya di India nih. Ya, saya pernah dengar juga. Memang di India kasus pemerkosaan, penculikan perempuan luar biasa parah. Bahkan sekarang pemerintah India sudah menerapkan hukum kebiri. Ya, jadi kalau ada, karena yang sering menculikan laki-laki ini ya. Ini minta maaf ya, karena di dunia memang ada laki-laki jahat, tapi ada juga laki-laki yang baik. Nah, jadi mereka menculik, ya, lalu bergerombolan, lalu mereka perkosa. Terkadang mereka bunuh seperti itu ya. Jadi double ini dosanya itu ya, berlipat-lipat. Nah, bahkan sekarang pemerintah India sudah melakukan yang namanya hukum kebiri. Jadi kalau ditangkap, karena mereka mungkin tidak mau memperlakukan hukuman mati, beda dengan negara kita, jadi dikebiri, castrate. Nah, castrate lah bahasa Inggrisnya itu. Artinya dia dimandulkan, dihilangkan libidonya. Ini sangat menyiksa sekali untuk kaum laki-laki ya. Di Indonesia akan diterapkan tapi masih polemik. Mungkin sudah sekarang. Nah, ya, because of this reason, women cannot step out of their house. Karena alasan ini, wanita tidak bisa keluar dari rumah mereka. The prime questions in every woman's mind, taking into account the ever-rising increase of issues on women harassment in the recent past, is only about her safety and security. Oke. Pertanyaan utama di dalam kepala para wanita adalah keamanan mereka. Betul, kalau situasinya kayak gini ya. The only thought haunting every woman is when they will be able to move freely on the streets even in odd hours without worrying about their security. Yang ada di kepala para perempuan itu yang menghantuinya adalah kapan kami bisa keluar rumah dengan aman, bahkan di jam-jam rawan. When such incident happens, ya, ketika kejadian itu muncul with women, pada para wanita, they will not feel insecure or helpless if they have some kind of device with them. Mereka tidak akan merasa tidak aman atau merasa tidak putus harapan jika ada semacam alat dengan mereka. Oh, jelas gambarannya, berarti berbicara alat untuk perlindungan kaum wanita. With the help of this device, girls and women can stay out without any fear at any time. Dengan bantuan alat ini, maka
para gadis-gadis ataupun para wanita bisa berada di luar tanpa takut kapanpun. Wah, hebat sekali alat ini ya. The system can be used at places like bus stops, railway stations, footpath, shopping malls, markets, etc. Alat ini bisa dipakai di bus stops, ya, pemberhentian bus, stasiun kereta api, jalan-jalan setapak, ataupun pusat perbelanjaan, mall, ya, atau pasar biasa dan selanjutnya ya. Our project focuses on women's safety gadget. Ini dia kasih tahu. Project kami, maksudnya adalah penelitian mereka itu fokus terhadap women's safety gadget. Oke, gadget keamanan untuk para wanita, which is helpful for women. Ya, oke, agree with that. Personal safety is one of the most important concern for women. Keselamatan diri adalah satu dari hal yang paling penting dan yang difikirkan atau diperhatikan oleh para wanita. As crime against women has not decreased. Sebagaimana kejahatan terhadap wanita belum menurun. Oke. Sampai segitu ya kondisinya. Dia di abstrak ini ngasih tahu betapa berbahayanya kondisi sekarang di India nih berarti ya. Konteksnya walaupun dia nggak ngomong nih. Kayaknya di India. Dan betapa pentingnya alat dan penelitian dia ini. Oke, udah dapat nih kita gambaran. Kalau kita meneliti hal yang sama, misalnya kita meneliti tentang protection for women dan kita memasukkan bahwa salah satu alat yang pernah dibuat oleh manusia adalah ini, bisa juga. Atau ketika kita fokusnya kepada alat tersebut yang lebih sempurna dari ini, mungkin kita bisa jadikan ini sebagai rujukan, seperti itu ya. Jadi bisa kita lakukan. Itulah kegunaan skimming ini. Selanjutnya adalah apa lagi nih ya? If there are subheadings, read them looking for relationship among them. Cari subheading. Oke. Subheading itu kalau ini heading jangan itu lah. Ini contohnya. Ini heading ya. Ini judul, oke, judul Smart Gadget for Women. Nah, ini heading, introduction, existing method. Kalau di research article itu IMRAD, biasanya ada introduction ya. Lalu ada method, itulah. Nah, itu adalah heading. Di bawah heading itu disebut subheading. Nah, contohnya ini nih. Existing method, heading ya. Lalu ada subheading 2.1 walaupun 1 cuma nggak apa-apa, ini subheading disadvantages. Oke. Kita lihat nih dia berbicara tentang apa? Existing method, metode yang ada sekarang. Lalu dia berbicara tentang disadvantages, kekurangannya. Berarti dia berbicara tentang kekurangan metode perlindungan wanita yang sekarang. Seperti itu ya, apakah itu handphone ataupun apa, nggak usah dibaca semua. Nah, di sini kalaupun mau ini poin-poin enak nih dikit. Kita lihat secara sekilas saja. Oke, harus connect ke GPS, tidak ada kamera tersembunyi, lalu monitoringnya lambat, lalu penerimaannya juga lambat, seperti itu. Nah, jadi kekurangannya sekarang itu ya mungkin dia bilang HP apa ya. Nah, kalau mau ketika terjadi kejadian mau buka HP-nya dulu, lalu masukkan password atau pakai itu sidik jari, lalu connect ke GPS dulu. Sudah connect ke GPS dulu baru kita mau telepon orang yang ini, seperti itu. Mungkin dia bilang seperti itu, tanpa internet maka tidak bisa ya. Karena dia pakai harus pakai internet dan koneksi yang kencang, seperti itu. Nah, dia bilang di alatnya berarti kemungkinan tidak seperti itu ya. Oke. Di sini ada lagi purpose method. Aduh, ini apa nih? Purpose method. Mungkin purpose kali ya, nggak tahu saya. Ini agak aneh nih tulisannya sih sebenarnya, tapi ada sih. Sudah kita lihat, cari lagi mungkin di sini ada lagi nggak? Oh, ada lagi. Subheading. Headingnya adalah 3 method ya, method. Di dalam method ada hardware. Oke, berarti ada perangkat keras. Di dalam perangkat keras ini ada Arduino Nano. Oke, Arduino Nano apa nih? Ini semacam nano ini biasanya kecil ya. Kalau dibilang nanoteknologi yang kecil, nggak kasat mata mungkin ya. Lalu ada push button, ada tombolnya juga. Oke, berarti ini alat kerasnya, perangkat kerasnya ada Arduino Nano, push button, GPS receiver. Oh, dia pakai GPS ya. Lalu pakai GSM model. Oh, pakai GSM juga. Oke, ya. Nah, jadi kita berarti ngomong hardware ini kan isi dari hardware ini berarti ini ya, atau apa yang ada pada hardware tersebut. Nah, itulah maksudnya membuat hubungan antara subheading. Oke. Dapat di kepala kita ada hardware, dan di hardware itu ada ada Arduino Nano, ada push button, ada GPS, ada GSM. Oke. Dikasih pula gambarnya di sini hardware. Oke, ini ya kali ya. Ada GPS, GSM-nya. Di mana Arduino Nano-nya saya kurang tahu ini ya. Anak teknik mungkin lebih paham.
Lalu ada softwarenya juga. Oh, ada perangkat lunaknya juga. Di dalam ini berarti ya ada software yang menggerakkannya juga. Apa softwarenya? 321? Ada Arduino IDE. Oh, ini nama softwarenya ya. Arduino Integrated Development Environment. Oke. Lalu oh, nggak ada dia, cuma satu softwarenya. Jadi ada hardware, ada software. Karena cuma satu subheadingnya ya. Lalu selanjutnya adalah working, cara kerja. Ini cara kerjanya dia bilang. Lalu hasil ada software dan hardware. Ya, dia dua hal itu ya. Nah, oh begini, sip. Lalu conclusion. Oke, kita kembali lagi. Lalu read first sentence of each remaining paragraph. Baca kalimat pertama dari setiap paragraf sisanya. Oh. Oke, kita lihat ya, mana nih sisa paragraf yang belum kita baca tadi. Kita baru sampai di introduction kalau paragraf. Sisanya belum. Maka baca paragraf awalnya saja. Kita lihat bagian awal dari paragraf. Ini existing method. Bagian apa namanya awalnya saja. Awalnya saja. Ini berarti kalimat awal ya. Oke. In the existing system, there is no monitoring system for women. It should create many problems for them, and therefore there no safety mechanism to guard the woman from the misbehavior activities. Oke, dia bilang bahwa pada sistem yang sekarang ini ya tidak ada monitoring untuk perempuan. Nah, dalam kondisi sekarang ini ya, maka ini menyebabkan berbagai macam masalah, yaitu ketidakamanan ya pada perempuan. Oke, itu kelemahannya dia bilang. Lalu apalagi? Ini nggak usah, ini poin udah tahu tadi ya. Lalu ini baca paling awal, ya walaupun cuma sedikit. Kalau teknik biasanya itu ya, teknik ilmu sains itu kalau nulis sedikit, karena dia lebih fokus kepada inti permasalahan. Nah, kalau misalnya bahasa, pendidikan itu agak panjang jabarannya. Nah, jadi enak juga nih membacanya ya. Figure 3.1 represent the circuit diagram of the device which propose. Oke, oh ini kalimat cuma 4 sini ternyata. Gambar 3.1 diagram. Nah, lihatlah diagram katanya kan. Oh, ini diagramnya. Nah, ada SOS button di sini mungkin tombolnya tup maka aktif. Serp. Nah, gitu kira-kira ya. Lalu ada GSM-nya aktif, GPS-nya aktif, maka langsung apa namanya terhubung ke orang-orang tadi kayak orang-orang tua keluarganya atau polisi tadi ya. Nah, saya nggak tahu gimana itu. Yang jelas ini sirkuitnya. Kalau kita punya background di bidang teknik elektro mungkin wah ini langsung dapat nih gambarannya. Ya, oke. Lalu hardware, baca tiap awalnya aja. The Arduino Nano may be small, complete, and breadboard-friendly board supported di ATmega 328. Oke. Jadi dia teknologi nano kecil, lengkap ya, didukung dengan ATmega 328 atau Arduino Nano 3.0 atau ATmega 168, Arduino Nano 2.x. Oke, nah ini alatnya nih ya. Alat untuk hardware-nya. Lalu ada push button. Apa nih push button? Baca bagian awal paragraf. Ya, kalau paragrafnya ada dua, baca setiap awalnya aja. Misalnya ada lagi di sini, baca awalnya. Push may be simply switch mechanism for controlling some process. Oke, menekan ini ya, tombol penekan ini adalah alat mekanisme kerjanya. Nah, oke, jelas gambaran. Tadi udah dapat. Ini ditekan tombolnya ya. Ada GPS receiver. Oke, GPS, fully global positioning system. Oh, ini semacam tracking system ya. Jadi dengan GPS bisa diketahui lokasi orang tersebut di mana, tapi sistemnya pakai GPS. Oke, sudah tahu ya. Lalu GSM model, dia pakai GSM juga, modul or a GPRS. Ya, maybe a chip, bisa bentuknya chip atau circuit which will be one to establish communication between a mobile device or computing machine and GSM and GPRS system. Oke. GSM system. Nah, ini bisa dipahami ya bahwa GSM modul atau GPRS modul mungkin bentuknya chip atau sirkuit yang bisa menyebabkan terjadinya komunikasi antara alat mobile device tadi, alatnya tadi mungkin ya, atau computing machine tadi, dan GSM dan GPRS system. Nah, dia pakai GSM. Oke. Lalu, jadi GSM itu berhubungan antara ini tadi lah dengan GPRS ya. Terjadinya komunikasi dari alatnya itu. Oke, saya nggak paham, saya bukan ini bidangnya, tapi saya menganggap saya anak teknik sekarang. Nah, jadi paham gitu loh. Lalu softwarenya, baca Arduino IDE. Apa nih Arduino IDE? The Arduino Integrated Development Environment is a cross-platform application for Windows, Mac OS, and Linux that's written in function from C and C++. Oke. Ya, jadi dia adalah ini kepanjangannya, lalu bisa dipakai untuk Windows, Mac, dan Linux. Linux kata kita ya. Lalu dia programnya atau pembaca bahasanya adalah C dan C++. Oh, gitu.
langsung dapat ya. Kalau anak teknik saya pernah dengar, kalau ngerti enggak gitu loh. Lalu working, cara kerja, gimana sih cara kerjanya? A GPS receiver calculates its positions by precisely timing signal sent by the GPS satellites high above the world. Oke, jadi penerima GPS ini mengkalkulasikan posisi dengan apa namanya precisely timing, by precisely timing dengan tepat apa namanya waktu di mana sinyal itu dikirim melalui GPS satelit high above the world. Dengan tepat ya sent by the GPS atau dikirimkan oleh satelit GPS high above the world. Jadi apa namanya GPS receiver ini calculates its position by precisely giving. Jadi alat tadi ditekan kira-kira mungkin ya gitu ya, ditekan lalu akan sampai ke satelit dan satelit itu akan mengirimkan sinyal yang mana memberitahu posisi alat tersebut di situ ketika ditekan. Oh begitu. Jadi itu menandakan bahaya gitu loh. Jadi polisi bisa datang ataupun orang tua bisa ke situ. Nah, berarti anak perempuan kita, saudara perempuan kita, atau ibu kita, atau bibi kita dalam keadaan yang rawan, dalam keadaan yang berbahaya. Bagus juga alatnya nih ya. Result, software. Nah, jadi software ada figure 4 represent the latitude and longitude, ya. Garis datar latitude ini kalau nggak salah garis datar dan garis bujur kali ya. Ya, gitulah kira-kira ya. Kan ada pernah kita belajar ya, pelajaran geografi. Jadi softwarenya akan memberikan ini ya. Jadi double click alert message. Nah, karena ini dua paragraf kan bilang, paragraf kalimat pertama atau kedua bisa juga ya. Double click alert message are going to be sent to the preset contact long press will emergency alert message. Oke, intinya adalah tadi ya, dikirim langsung dapat koordinat. Hardware-nya ini ya, figure 4 represent latitude longitude which can be sent from device which alert message to the preset contact. Oke, jadi ini bagian awalnya kita baca. Ketika tombol itu ditekan, kata dia kan, maka akan mengirimkan data tentang koordinat di mana posisi alat itu berada seperti itu kepada kontak yang sudah di-set, apakah itu orang tuanya, apakah itu polisi. Nah, langsung dia tep gini bentuknya. Oh iya ya. Langsung I am in danger, help me, I am in danger, help me. Nggak usah ngetik-ngetik lagi, tinggal tekan button aja, langsung otomatis. Dan ketika diklik, tup, keluar tempat mapnya di mana lokasi benda itu berada. Oh, hebat juga ini ya. Nah, jadi dia nggak butuh misalnya aduh kelak dulu kalau orang Bengkulu bilang kelak dulu koneksi internet dulu ada sinyal nih kartu nih aduh jelek nih kartu nih enggak dia ya karena dia nggak butuh yang ada seperti nggak butuh mekanisme seperti itu tekan button kirim nggak butuh sinyal banyak seperti itu ya langsung kirim bentuk SMS langsung ketahuan wah hebat juga ya wajar walaupun agak jelek tulisannya masuk ke jurnal ini tadi ya karena memang fungsinya luar biasa nih apalagi kasus India tadi seperti saya sampaikan memang luar biasa berbahaya. Oke, conclusion. Baca conclusion. Paragraf awal juga. Our primary goals of this project is to make sure every woman in our society to feel safe and secure. Oh, oke, betul ya bahwa tujuan utama kami dari project ini, penelitian ini adalah untuk memastikan para wanita, setiap wanita di komunitas kami, kata dia kan di masyarakat kami, aman. Wah, bagus ini tulisannya, kontribusinya mantap. Oke, lanjut. Sudah. Lalu deep into the text for, nah ini tadi ya, cari yang ini A, B, C sampai F. Oke, kita cari ya, apa nih? Clue WH question sebenarnya udah dapat semua sih. Kalau teksnya banyak, mungkin agak baru kita gunakan. Kalau ini udah dapat. Cari paragraf yang mengindikasikan siapa, apa, kenapa. Tadi sudah kan kita dapatkan siapanya si perempuan, para perempuan. Kenapa? Karena banyak kasus-kasus pemerkosaan, pelecehan, penculikan, ya. Terus bagaimana caranya ada alat itu tinggal ditekan. Ketika ditekan nanti kirim sinyal ke nomor kontak yang sudah di-set. Oh begitu. Lalu orang bisa datang. Lalu pronoun ini tadi ya, pronoun ini kata-kata benar. Ada polisi, ada family, ada apa lagi nih, women ya. Atau nama device-nya. Nah, seperti itu ya. Kita belum dapat nama device-nya. Apa nama device-nya? Mungkin nanti kita ketemu. Nama alatnya belum dikasih tahu sama dia ya. Ups, salah. Nah, lalu apa lagi nih? Ya, kata-kata miring hampir nggak ada tadi ya. Enumeration ini kayak angka-angka lah 2.1 X itu bisa lah ya. Lalu yang qualifying adjective ada best, worst, most, less, few tadi ya. Ada kita dapatkan ya. Ini misalnya tadi di bagian introduction. Kalau nggak salah tadi ya. Mana nih ya? Women cannot step out. Nih kayak setiap berarti hampir seluruh dia bilang nih ada prime questions in every woman's mind. Waduh, pertanyaan di setiap kepala wanita. Nah, berarti kan bahaya sekali ini. Kondisinya ya. Lalu apa lagi nih? Oke, kita cari dulu ya.
Ini nggak ada kali ya. Molested Republic Space due to this reason. Oke. Kira-kira itulah ya. Ini kebetulan ini belum ketemu, dan juga kita mungkin karena sudah jelas, nggak terlalu penting lagi. Oke. Selanjutnya adalah typographical cues, tanda-tanda penulisan. Ada tanda dihitamkan, garis miring, atau garis tanda apa namanya di garis bawah, di garis bawah ada nggak nih yang dihitamkan? Kalau ini miring semua ya. Yang ini cari kali ya. Misalnya apa nih yang penting nih? Iya, nggak ada ya kayaknya. Ini kurung ini penting sih sebenarnya, kepanjangan seperti itu. Kepanjangan dari GLONASS ini apa ya? Berarti kita boleh cari nih additional ratio maintains constellation called GLONASS. Oke, dia ngasih tahu tentang apa nih? Ya. Oh, GPS ini ya digunakan di Amerika Serikat dan juga di Rusia gitu loh. Kan dapat informasi baru juga ini ya. RS-232 USB 2.0 ini juga kan alat enumeration yang penting lah ya. Lalu kalau untuk yang lain belum ada. Nah, angka-angka ini juga penting ini sebenarnya. Misalnya ini apa nih, 53% ya. Consistent with the survey ini 53% of women are not feeling secure, katanya Bang. Salah ketik dia nih, bukan figure. Oke. Ada 53%, hampir lebih dari 50% ya di India itu merasa tidak aman. Wah, bahaya juga nih kasusnya. Oke, kira-kira seperti itu ya. Oke. Ups, dapat nih, FEME. Apa nih FEME? Oke, FEME can play a serious role by providing women security environmental together. Oke, ada detecting hidden camera, physical threaten, harass, robbery, stalk. Ada kamera tersembunyi, ada apa namanya nih? Detecting hidden camera, physical threaten, harass, robbery, and stalk. Oke, bisa mendeteksi kamera tersembunyi, ya serangan fisik, ya apa namanya? Oke, robbery, stalk. Oke. Misalnya dia sedang ya ada kamera lagi moto-moto, misalnya kan diam-diam atau perempuan, atau misalnya sedang secara fisik lagi ditekan atau diserang ya, atau dilecehkan atau dirampok atau diikuti, dibuntuti seperti itu ya. Jadi tinggal tekan itu ya, tinggal ditekan alat itu. Jadi dia ngasih tahu apa yang bisa dilakukan oleh alat ini. Namanya adalah femi ya, dari kata feminis sekali, perempuan, atau feminang kalau bahasa Prancis, artinya perempuan. Jadi nama alatnya ini, dapat kita. Oke ya, sip. Oke. Lalu, sudah dapat? Read the final paragraph completely. Oke, baca paragraf akhir. Paragraf di sini conclusion, ya udah baca sampai akhir. Our primary goal of this project is to make sure every woman in our society feels safe. Ini sudah ya bagian awal tadi. Oke, kita lanjutkan saja. Consistent with the survey in India, 53% of women are not feeling secure. 53% wanita tidak merasa aman. Ini salah nih ketikannya nih ya. Nah, ini nggak tahu kenapa kok bisa gini ya. Apa yang salah nih kira-kira dengan ini? Ketikannya salah, mungkin dia lupa. Itulah tadi ya. Jadi kita bisa pikir lagi, ini ambil nggak nih, kok tulisannya banyak salahnya. Tapi kalau dilihat dari ininya kayaknya bagus. Nah, nggak tahu benar apa enggaknya ya. Lalu ini baca sampai akhir. In overall, 86% dari pekerja wanita di India ya menghadapi tantangan seperti di New Delhi, Mumbai, Hyderabad, Calcutta, dan Pune dibandingkan dengan tempat lain. 86% ya mengalami hal tersebut. Nah, alat ini bisa bantu, kata dia ya, dengan providing women a secure environment together situation. Oke, bisa memberikan keamanan di setiap kondisi. Misalnya nih ketika ada kamera tersembunyi yang sedang, ini ada, biasanya kan kayak di toilet ada kamera tersembunyi sedang apa ya, mengawasi perempuan, kayak di Korea juga kayak gitu tuh. Banyak sekali kamera-kamera kecil di toilet perempuan. Nah, itu bisa tekan tombol itu sehingga orang bisa datang, polisi bisa datang yang ngambil kamera itu dan mengetahui siapa yang pasang kamera itu, atau ketika mereka lagi diserang ya, dilecehkan atau dirampok atau lagi diikuti oleh orang asing. Nah, ini sering juga nih ya, stalk di negara-negara barat kayak di Rusia nih ada laki-laki yang mengikuti perempuan karena dia terobsesi dengan perempuan tersebut, diikuti sampai ke rumah ya. Sometimes mereka diperkosa, sometimes juga mereka dirampok ya. Nah, ini berbahaya sekali nih. Kalau di Indonesia mungkin ada tapi tidak banyak ya, karena jadi begini ya, bedanya kalau di Indonesia kita kan communal society, kita kok masyarakat yang komunal, grup ya. Jadi tingkat kepedulian satu sama lain mungkin agak lumayan lah ya. Walaupun di kota besar pun, di Jakarta misalnya, teriak aja itu semua. Kalau di luar negeri nggak terlalu peduli orang
itu juga masalahnya. Mungkin kenapa ada stalk, ya. Cobalah cari misalnya di YouTube, ya. Woman, judulnya misalnya Women are being stalked by a stranger, perempuan yang sedang diikuti oleh orang asing, seperti itu ya. Ada tuh banyak. Oke, dia bilang terakhir, for the research and innovation, this project is employ as little variable device like watchpad. Oke, dia intinya adalah butuh further research lah, walaupun tulisannya agak kacau di sini ya. Oke, nah, jadi secara umum kita dapat ya, ini kan kita karena proses belajar dengan saya ya. Sebenarnya prosesnya kalau kalian lakukan sendiri dan sudah terbiasa, mungkin berlangsung 5 menit ya paling lama. 10 lah, enggak 10 menit. Jadi dalam sebuah jurnal yang ribet seperti ini, misalnya ribet, yang mungkin lebih ribet dari ini juga, kita bisa menghemat waktu sampai hanya 5 menit, karena kalau membaca jurnal, kalau jurnal bahasa Inggris, pendidikan bahasa Inggris misalnya, atau applied linguistic, itu 1-2 jam untuk bisa memahaminya. Nah, sedangkan kita belum mau membaca dalam, mungkin kita cuma pengen tahu ini artikel cocok nggak nih untuk tulisan skripsi kita. Maka kita bacanya hanya, kalau 1-2 jam rugi dong. Ya, ada 100 artikel, berarti berapa tuh? Ya bisa 200 jam, nggak selesai nanti skripsi kita. Sedangkan kita punya target, seperti itu kan. Nah, maka dengan menggunakan skimming, jadi 5 menit sehingga bisa lebih hemat ya. Dan kalau dari awal aja, misal dari abstrak kita baca, aduh ini kayaknya nggak cocok, langsung kita ganti, kita cari artikel yang lain. Nah, jadi begitu ya. Makanya skill skimming is very important for you, dan ini diajarkan di kelas MKU Bahasa Inggris 105. Ya, I think that's all. Ya, if you have any questions, feel free to ask the questions using our forum di e-learning ya. Thank you very much. Ini pesan terakhir saya. What you do today is the small part of your future picture. Apa yang kamu lakukan hari ini adalah bagian kecil ya, yang menyusun dari yang menyusun gambaran masa depanmu. Ya, renungkanlah itu kira-kira ya. I think that's all. Thank you very much. Have a good day. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.